Baik teman-teman, hari ini kita diberikan sebuah ini tentang mencari sebuah solusi yang bergantung pada nilai R dan theta. Bagaimana kita menunjukkan bahwa solusi dari persamaan 22 yaitu UTT sama dengan C kuadrat U dikali UR tambah 1/R UR tambah 1/R kuadrat theta kurangan kedua dari theta yang memenuhi persamaan 27, di mana persamaan 27 itu UR theta, T sama dengan 0 adalah persamaan UNM dan UNM bintang. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu persamaan UNM dan UNM bintang. Nah, ini juga berdasarkan sebuah gambar yaitu gambar U12, U21 dan U32. Nah, di sini kan sudah nih kita punya persamaan 22 dan persamaan 27. Menurut teman-teman, untuk menyelesaikan atau kita menemukan solusi yang tepat, apa yang harus kita lakukan? Baik, kalau menurut saya itu kita hubungkan dulu persamaan 22 dan 27, di mana kita juga harus lihat dari syarat batasnya itu UR theta T itu sama dengan 0. Oh iya, betul sekali teman Aden. Berarti kan UR theta, T itu kan kita dapat tulis sebelumnya. Ingat kembali kalau misalnya R nilai solusinya itu sama dengan 0, berarti R kecil sama dengan R besar. Maka kita bisa tulis U R kecil theta, T itu sama dengan R theta dikali GT besar. Ya. Nah, itu kan sama dengan bentuk WR kali Q theta dikali dengan GT. Nah, mungkin saya bisa berbicara. Oh ya, selamat teman Mas. Mungkin di persamaan 22 tadi kita mungkin bisa diberikan mungkin persamaan gitu, kayak misalnya yang di bagian atas di UTT sama dengan C kuadrat dikali UR itu tuh kayak diberikan, oh ini persamaan satunya. Oh ya, betul. Kita namakan dulu ini. Ini persamaan satu gitu. Dan ini kita namakan apa ya, ini persamaan 2. Kan kita sudah ketahui syarat batasnya. Nah, berbicara, oke, bisa. Ya, selamat. Oke. Mungkin setelah kita mengetahui ini ada persamaan 1, ada persamaan 2, alangkah baiknya ini yang persamaan 2 kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Apakah itu bisa? Bisa, ya betul sekali teman Ernest, itu bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih kalau kita substitusi dia seperti apa. Mungkin teman Daud bisa menjelaskan kalau kita substitusi bentuknya seperti apa. Kalau misalnya substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama, maka itu mungkin akan memperoleh WR Q theta G beraksen T itu sama dengan C kuadrat dalam kurung W beraksen R Q theta GT ditambah R kuadrat seper R dalam kurung W aksen R Q theta GT di Q theta GT ditambah 1/R kuadrat dalam kurung WR Q double aksen theta GT. Mungkin seperti itu. Baik teman Daud, berarti dari
bentuk persamaan yang ini kan hasil substitusi ini persamaan apa namanya persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. Nah selanjutnya dari bentuk yang ini kita kalau kita coba-coba nih manipulasi dia, berarti kan kita bisa menemukan persamaan baru yaitu W kita kali dengan Q, kita kali dengan G double accent, dan seterusnya sampai per R kuadrat kita kali W, kita kali dengan Q double accent dikali dengan G. Nah selanjutnya dari sini kalau kita manipulasi dia, berarti persamaan yang terakhir yang kita bisa peroleh itu mungkin teman-teman coba catat sebentar kita peroleh apa nih? Mungkin teman ada mungkin kira-kira dari bentuk persamaan yang ini kita dapatkan apa nih? Kalau dari yang saya dapat itu nantinya kita akan dapat G double accent per C kuadrat G double accent per C kuadrat G sama dengan 1 per WQ dikali W double accent Q itu dalam kurung nanti buka kurung W double accent Q tambah 1 per R W accent Q tambah 1 per R kuadrat W Q double accent. Kalau yang saya dapat mungkin seperti itu. Oke, berarti ya silakan teman. Berarti persamaannya bersama ini konstan ya? Jika kita lihat persamaan yang ini berarti ini konstan ya? Tetap. Ya. Berarti kalau misalnya konstan, dia seperti apa tuh keadaan? Kalau misalnya persamaan ini konstan, berarti dia harus positif kah, negatif kah, atau nol? Oke. Menurut saya nilainya nanti itu kita bisa misalkan dia sama dengan minus K kuadrat. Nah karena kalau dia positif atau negatif dia itu tidak menjadi solusi. Positif atau nol? Iya, memang kalau misalnya dia positif atau sama dengan nol, itu tuh solusinya tidak ada. Oh ya, berarti kita bisa tulis sama dengan negatif K kuadrat. Nah, teman-teman, coba perhatikan nih bentuk yang ini, dan bentuk yang ini. Nanti kita bisa memperoleh beberapa persamaan kan? Iya. Nah, coba kita lihat dulu nih yang di sebelah kiri, yaitu G double accent per dibagi C kuadrat G, kita samakan dengan negatif K kuadrat. Mungkin kalian bisa tulis bintang bintang 1 tik 1 bulat 1. Nah, yaitu G double accent dibagi dengan C kuadrat G sama dengan negatif K kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh apa? Mungkin ada yang tahu dan bisa membantu kita. Silakan. Kalau menurut saya nanti C kuadrat G ini kita bisa pindah ruas, jadi nanti dapat hasil G double accent sama dengan negatif K kuadrat dikali C kuadrat G. Nah lalu untuk negatif K kuadrat C kuadrat G itu kita bisa pindah ruas lagi ke sebelah kiri, nanti dapatnya G double accent ditambah K kuadrat C kuadrat G sama dengan 0. Lalu kita misalkan untuk K kuadrat dan C kuadratnya itu kita misalkan dengan M. Untuk K dan C nya kita misalkan dengan M. Jadi misalkan M sama dengan KC. Nah sehingga kita dapat persamaan G double accent ditambah N kuadrat G sama dengan 0. Nah, terima kasih teman Aden. Oh ya, ini kan G double accent tambah N kuadrat G sama dengan 0. Berarti kita selanjutnya dari sini kita cari nih dia punya persamaan karakteristik. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini kan G double accent ini bergantung pada T. Berarti kita tidak perlu untuk melihat dia punya syarat
batas kan. Tapi kita bisa menemukan dia punya persamaan karakteristiknya itu GT sama dengan A cos MNT tambah B sin MT. Oke, ini abstrak. Nah, teman-teman berarti kita sudah peroleh GT. Nah, ini kita bisa mungkin kasih nama dia persamaan 3. Nah, yang jadi pertanyaannya kan kita sudah melihat beda beraksen dibagi dengan sekuadrat G sama dengan negatif kuadrat. Selanjutnya apa yang kita mungkin bisa buat gitu? Mungkin Kak Daud. Nah, mungkin saya nanti kita peroleh kan tadi kan separuh ki. Nah, separuh yang separuh ki kita kalikan ke ruas bagian kanan. Jadi yang kita peroleh itu adalah W beraksen ki ditambah 1/R W aksen ki tambah 1/R W aksen ki tambah 1/R kuadrat W ki double aksen sama dengan negatif kuadrat W ki. Selanjutnya kita pindahkan ruas kanan itu ke ruas kiri, maka menjadi W double aksen ki ditambah 1/R dikali W ki tambah 1/R kuadrat W ki double aksen ditambah negatif ditambah ke kuadrat W ki sama dengan 0. Lalu untuk mempermudah kita misalkan itu yang RK sama dengan M. Jadi kita akan peroleh yaitu R kuadrat W double aksen kita akan peroleh R kuadrat W double aksen ditambah R W aksen ditambah W dalam kurung Ki double aksen per Ki ditambah N kuadrat sama dengan 0. Oh ya baik, terima kasih Kak Daud. Selanjutnya ini kan kita punya bentuk persamaan yang mungkin teman-teman tahu kalau kita sudah ada persamaan seperti ini kita bisa lakukan apa gitu? Menurut saya selanjutnya itu kita lihat dulu persamaan ini W kali Ki double aksen per Ki tambah N kuadrat. Nah, kita buat dia sama dengan 0. Nah, kita abaikan dulu persamaan ini. Oke baik Kak, terima kasih Kak Ayadasi. Berarti kita bisa tulis terlebih dahulu kalau W dikali dengan Ki double aksen dibagi dengan Ki ditambah N kuadrat itu sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini berarti otomatis kan kita sudah pelajari kalau bisa dari persamaan ini berarti W-nya sama dengan 0 dan ini tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa peroleh sehingga di sini Ki double aksen per Ki tambah N kuadrat itu sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan karakteristiknya. Tapi kita ingat dulu, kembali pada topik utama di kasus yang kita punya, solusi ini bergantung pada R dan theta. Maka kita lihat dia punya syarat batas. Sehingga kita peroleh Ki sama dengan C cos M theta ditambah D sin M theta. Nah, kalau kita perhatikan syarat batasnya maka kita bisa tulis kalau C sama dengan D sama dengan 1. Maka C sama dengan D sama dengan 1. Kita peroleh juga bahwa Ki theta sama dengan cos N theta tambah
Sin N theta M theta. Oke, kita namakan ini persamaan 4. Oke, baik, teman-teman, ya sudah cukup panjang pengertian kita. Kita masih punya beberapa hal yang harus kita selesaikan lagi kan. Tadi yang seperti sudah dijelaskan teman elegansi, kalau kita mencari terlebih dahulu yang ini, berarti otomatis persamaan ini juga harus kita harus diubah dan kita selesaikan. Mungkin dari teman Ernest ini mau menjelaskan kira-kira setelah dari sini apa yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya kita perhatikan kalau ya persamaan sebelumnya itu, nah supaya mendapatkan persamaan yang sama dengan sebelumnya kita ubah atau gantikan ini apa dia namanya key double accent kan? Oh itu nah gantikan key double accent per key, oke, dengan misalkan dengan n kuadrat. Oh ya baik. Dan juga n-nya juga bisa diganti, n kuadrat bisa diganti dengan r kuadrat k ya, k kuadrat ya, r kuadrat k kuadrat. Dan setelah itu kita dengan gampang dengan sendirinya kita gantikan yang di atas tadi dengan itu, jadi membentuk persamaan k. oh ya. Sehingga r kuadrat w double aksen ditambah rw aksen tambah w. Nah kita langsung saja ganti yang itu tadi. Langsung min n dalam kurung min n kuadrat ditambah dengan itu tadi r kuadrat k kuadrat tambah r kuadrat k kuadrat. Jangan lupa sama dengan 0 juga. Mungkin kita untuk kelihatan bagus itu tuh r positifnya pindah ke depan di bagian w itu tuh kita pindahkan ke depan, negatif n kuadratnya di belakang. Jadi bisa tulis ulang r kuadrat w double aksen tambah r aksen tambah w dikali r kuadrat k kuadrat kurang n kuadrat sama dengan Nah jika dilihat makanya teman Ernest, nah jika dilihat ini bentuk persamaan, mungkin ada yang tahu persamaan Beser. oh ya betul, terima kasih persamaan Beser. Berarti kita bisa menemukan solusi dari persamaan Beser, yaitu kita dapat tulis w sama dengan JNKR KN-nya dalam kurung ya, jangan lupa. Oke, tambah YN KN. Ya bisa. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau fungsi Bessel itu ada konstanta nih di depannya. Dia ini mirip-mirip dengan tadi kita menyelesaikan persamaan 4 ini. Jadi sebenarnya itu misalnya kita bisa tulis E, J, N, K, R ditambah F, Y, N, K, R. Tapi di sini berhubungan kita melihat syarat batas, maka E dan R itu kan sama dengan 1. Makanya dapat ditulis W sama dengan J, N, K, R tambah Y, N, K, R. Nah kita peroleh WR-nya itu J, N, K, R. Nah di sini mungkin teman-teman kenapa tiba-tiba dia langsung jadi JN KR mungkin ada yang tahu? Kalau menurut saya, kalau diperhatikan tuh itu kita lihat bahwa nilainya itu akan menuju tak hingga. Nah maka jika kita limitkan nilainya, maka dia akan bernilai 0. Maka salah satu dari itu JNKR dan JNKR itu
kita bisa abaikan. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang diabaikan yang dihilangkan itu adalah NKR sama dengan 0. Jadi kita peroleh W sama dengan JNKR. Oke, baik, terima kasih teman Aden. Nah, berarti kan kita sudah peroleh nih bentuk Kiteta, GT, dan ini WR, W dalam WR. Selanjutnya tinggal kita substitusi bentuk yang itu pada yang tadi kita ketahui di awal, bentuk yang UR theta, T yang sama dengan WR Ki theta kali GT. Maka kita terus semuanya ditulis kembali UR theta, T dan kurung UR theta, T kan itu sama dengan WR dan W dalam kurung R dikali Ki theta dikali dengan GT. Nah, tinggal kita substitusi kembali bersama 4, persamaan 3, dan ini jangan lupa namakan ini persamaan 5. Dan persamaan 5. Sehingga kita peroleh JNKR dikali Salah tulis tuh, maksudnya itu apa? di JNKR sama dengan Harusnya sama dengan dulu. pokoknya di sama dengan di bawah baru JNKR. Oh iya, baik. Saya sama dengan JNKR dikali dalam kurung cos n theta tambah sin m theta dikali dengan Di atas cos NT ya, besar. tambah B sin NT. Oke, baik teman-teman, kita sudah peroleh bentuk dari UR theta, T itu JNKR cos n theta tambah sin n theta A cos NT tambah B sin NT. Kita perhatikan kembali ya, syarat batasnya itu sama dengan 0, dan kita lihat bahwa WR itu sama dengan JNKR, ya kan? Persamaan 5. Kita perhatikan juga bahwa akan ditujukan di JNKR itu sama dengan 0. Nah, itu terdapat tak berhingga. Jadi nilai M dan N itu sebenarnya dia berjalan. Jadi kita bisa tulis kalau sebenarnya KR, tulis kalau KR itu sama dengan alfa M. KR itu KR sama dengan alfa M. Alfa M. Nah, jelas bahwa nilai atau kita bisa tulis K sama dengan alfa M. K sama dengan alfa M dibagi dengan R itu sendiri. Nah, berarti jelas sekali di sini bahwa nilai K itu bergantung pada nilai N dan M. Nah, sehingga dari hal ini kita tulis dulu. Sehingga sebenarnya tulis dulu kalau N itu kan berjalan, berarti N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Terus kalau M nya 1, 2 dan seterusnya. Sehingga berdasarkan ini dan bentuk persamaannya ini kita peroleh solusi persamaan gelombang dengan syarat batas U R theta, T sama dengan 0 adalah kita bisa tulis UNM sama dengan ANM cos CK CK NMT
C, K, CK, M, MN, T, tambah BNM. Sin CK MNT dikali sebelumnya kalau dikali berarti kita harus Tutup tutup dikali J, JN JN KNM JNK M, N R, MR N, M, R, N ya M N, dikali R dikali dengan cos N theta. R, dan ukur Oh, JNK ya, yang ada. nggak bisa beda. Ya, Sebelum cos. ya sebelum cos. Nah, dan UNM bintangnya, UNM bintangnya, Tinggal tambahkan bintang. ya. Jadi samaannya hanya di yang untuk UNM bintangnya itu kita kalikan dengan sin n theta, di mana n dan m itu berjalan. Kalau n itu 0 sampai 2 dan m 1 sampai dan 3. Sini sama. ya sama. Iya sama-sama. Oke, baik teman-teman. Sementara kayak garis tulis, teman-teman bisa lihat nih kalau misalnya bentuk yang ini sebenarnya kan sama dengan bentuk yang ini. Berarti dari kasih kita sudah menemukan bahwa terbukti dia memenuhi itu sin. oh ini Sesuai itu. oh ya sin dan r ya. Dan ini r bukan tapi dikali. Nah, oke. Nah, baik. Mungkin elegansi juga bisa lihat dan teman-teman bisa lihat kalau bentuk yang ini memenuhi atau sama dengan bentuk yang ini. Berarti kita sudah menemukan nih solusi dari persamaan yang kita cari. Mungkin diskusi kita sampai sampai di sini saja dulu. Di lain kesempatan kita bisa membahas PBL yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tepuk tangan.